Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, atas limpahan anugerah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat tabi'in dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Ramadan berlalu dan kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita menjalankan puasa dengan iman dan pengharapan kepada Allah, dosa-dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga menuntaskan dosa-dosa kita kepada sesama, sehingga kita masuk dalam kategori orang-orang yang senantiasa menjaga diri kita dari perbuatan dosa-dosa selanjutnya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Dikatakan Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal dan Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya yang disebut dengan taubatan nasuha itu adalah bertobat kemudian tidak kembali mengulangi dosa, sebagaimana tidak kembalinya air susu ke dalam payudara. Artinya ketika kita sudah dihiasi dengan ampunan-ampunan Allah, maka jaga kondisi taubat ini, kondisi setelah lebaran ini, agar kita tidak kembali kepada melakukan perbuatan maksiat, sebagaimana kita dikatakan orang yang taubatan nasuha, yaitu bertobat tidak mengulangi dosa sebagaimana tidak kembalinya air susu ke dalam payudaranya. Imam Al-Qurtubi berkata, taubat nasuha itu terhimpun dalam 4 perkara: istighfar dengan lisan, tidak melakukan lagi dosa itu dengan badan, berniat tidak mengulangi lagi dalam hati, dan menjauhi sahabat-sahabat, teman-teman yang perilakunya buruk. Diceritakan pada zaman Bani Israel ada seorang anak muda yang taat beribadah selama 20 tahun. Kemudian selama 20 tahun berikutnya ia berbuat maksiat. Pada suatu hari ia memandang dirinya di dalam cermin, dilihatnya janggutnya telah tumbuh uban, maka ia menjadi gelisah, lalu ia berdoa, ya ilahi, aku telah berbuat taat kepadamu selama 20 tahun, kemudian aku berbuat durhaka selama 20 tahun. Jika aku kembali kepadamu, apakah engkau mau mengampuniku? Maka terdengar suara gaib yang mengatakan, engkau pernah mencintai kami, maka kami pun mencintaimu. Lalu engkau meninggalkan kami, maka kami pun meninggalkanmu. Kemudian engkau mendurhakai kami, maka kami beri tempo. Jika kau kembali, maka kami akan menerimamu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, taubat, permohonan ampun ini adalah perhiasan terindah yang dimiliki oleh seseorang. Maka apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsinya, ya abna Adam,
innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selama engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosa yang sudah engkau lakukan. Dan aku tidak peduli dosa-dosamu yang telah kau lakukan, baik besar maupun kecil. Jadi ketika engkau datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan engkau berharap, yakin bahwasanya dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah, berharap ampunan Allah begitu luasnya, maka Allah enggak peduli terhadap dosa-dosa yang kau miliki, besar kecil, tersembunyi terang-terangan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal yang menjadi penting bagi kita adalah menjaga fitrah yang sudah susah payah kita menjalankan ibadah Ramadan, kita beristighfar di dalamnya, kita memohon berharap betul-betul menjalankan ibadah puasa karena ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho terhadap apa yang diputuskan oleh Allah dan kita ikhlas melakukannya. Maka insya Allah akan membawa jalan dihapusnya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah kewajiban bagi kita selanjutnya agar setiap dosa yang kita lakukan hari-hari berjalan nantinya, kita hiasi diri kita dengan senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat yang sesungguhnya, taubat yang akan mengantarkan kepada nilai-nilai yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sinar taubat telah menghiasi diri kita, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita raih dan kita menjadi orang yang bahagia dalam kehidupan dunia hatta al-akhirah. Demikian saya Al-Fakir Inamul Khairi wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.